Ya, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Granitianus Muga Sada menyampaikan bahwa data jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini masih terus bertambah. Hingga Senin malam, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 49.059 jiwa. Luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Kita di sini yang jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1.000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah, kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan pelayanan. Ya, sementara itu gempa susulan masih terus mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga hari ke-8 pasca gempa utama, aktivitas kegempaan masih terus dipantau dan warga diminta tetap waspada. Jadi atas dasar informasi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, per hari ini, tepatnya tadi pagi, pukul 5 pagi dilakukan pelaporan. Gempa Flores yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Kemudian gempa yang susulan yang terbesar ada 6,2 magnitudo, kemudian yang terkecil 1,1, yang sama dengan atau lebih besar dari 5 magnitudo ada 33 kali, dan gempa susulan ya tentu saja yang 33 kali itu pasti dirasakan masyarakat, tetapi dari 6.409 kali gempa itu ada 139 kali yang dirasakan oleh masyarakat. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah. Pemirsa, hingga Senin sore 24 Agustus 2026, BNPB mencatat korban meninggal dunia mencapai 100 orang. Ya, angka ini meningkat setelah sejumlah korban luka berat yang dirawat intensif tidak berhasil selamat, dan berikut data BNPB hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ya, korban tewas tercatat 100 orang, korban luka ada 1.603 orang. Pengungsi mencapai 180.327 orang. Ya, kita informasi lainnya di mana seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Insiden kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin meluas dengan titik api baru yang terus bermunculan. Akibat krisis air, petugas gabungan kesulitan memadamkan kobaran api.
Meski pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi hingga relawan dan pihak swasta terus melakukan upaya pemadaman, namun titik api terus bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi di lapangan menjadi semakin sulit karena cuaca panas dan angin yang cukup kuat. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Nah sekarang kita ada beberapa embung yang sudah sebenarnya kita siapkan, tapi sekarang kondisinya sudah kering, sehingga kami hanya optimal menggunakan ring drain yang ada, sehingga ada jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ke titik api. Sementara itu, karhutla yang mengganas dan tak terkendali semakin menyiksa warga. Pasalnya kabut asap kini bisa terlihat selama 24 jam, membuat sesak nafas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Seiring dengan bertambahnya titik api di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan juga naik. Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pasien yang mayoritas masih anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akibat terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, kabut asap menjadi salah satu penyebab anak-anak mendapat perawatan di rumah sakit. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Penanganannya seperti apa? Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk, kita kasih obat batuk. Kalau yang parah, kita nebul kadang, Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Hari ini seluruh sekolah di Kota Pekanbaru diliburkan imbas